Jelas Yesus mengatakan ya, dia memberikan kualifikasi ya, dia memberikan contoh nabi-nabi palsu. Apa dia bilang gini ya? Dia mengatakan gini ya, dia mengatakan ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah itu, nabi-nabi palsu yang dimaksud di sini ya jelas bukan utusan Yesus Kristus. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu. Ya, salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Melalui kesempatan pada pagi hari ini, saya bersyukur kepada Tuhan karena kembali lagi kita ada di tempat ini ya. Kita merasakan lagi hari yang baru, pagi yang baru, hari yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita, ya kan? Ini patut disyukuri, ini patut menjadi gratitude buat kita setiap hari. Melalui kesempatan pagi ini, tadi pagi saya melihat Yonatan membuat satu status katanya nabi palsu Paulus gitu ya, tetapi saya tergelitik untuk membahas itu ya kepada Yonatan Nandar yang gede-gede koar-koarnya ini ya teman-teman. Mari pada hari ini kita akan buktikan siapa nabi yang palsu ya, menurut kriteria, menurut akhlak, menurut pengajaran, menurut apalagi keilahian, menurut apalah semuanya ya. Semua standar yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang rasul haruslah dipenuhi oleh kedua belah pihak. Barulah kita bisa melihat mana yang nabi palsu, mana yang enggak. Kalau standar atau kriteria atau qualifications that must be full, ya, that must be filled, untuk kedua belah pihak itu terpenuhi, kita nggak bisa mengatakan itu bukan nabi palsu, adalah nabi palsu atau bukan, ya kan? Jadi mari kita bicara ya pengajaran apa nih undangan matchnya kok Ya, saya ya, terima ya. terima Terima aja lagi. nggak apa-apa. Iya, terima lagi. Ya, Biar kuat roomnya. ya, Lanjut. ya. Jadi kita mau bicara mengenai ini ya, kedua kedua profil ini ya. Persyaratan nabi itu apa? Ya, kan dia harus mempunyai tanda ilahi kedua ya. Satu ya. Kedua ya, apa perilakunya? Yesus mengatakan dari perbuatannya lah kamu mengenal mereka ya. Dia harus memenuhi itu ya kan. Perbedaan antara menyembah Tuhan dengan menyembah berhala itu beda ya kan. Lalu Yesus mengatakan ya, apalagi tanda-tanda sebagai seorang rasul. Ya harus ya Yesus memiliki standar bahwa dia tidak pernah mengutus siapapun dengan sembunyi-sembunyi, ya kan? Nggak ada yang sembunyi-sembunyi dalam pengutusan. Ya, dalam pengutusan harus terbuka, dalam standar moral harus terbuka, dalam pengajaran harus mencerminkan Allah yang ilahi, Allah yang kasih. Itu harus. Kalau nggak memenuhi itu ya, maaf, walau alam Anda harus terima bahwa mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, yang Anda yakini adalah rasul palsu, gitu kan. Kita harus bicara itu dulu ya. Jadi jangan asal nuduh-nuduh, Paulus rasul palsu, palsu dari mana, ya kan? Kalau standarnya, standar kerasulan yang dimiliki oleh Rasul Paulus, semuanya terpenuhi, Anda mau bilang apa, ya kan? Sekarang mari kita gontok-gontok, Bu kita, Uti, ya, ya, timernya sudah selesai. ya, Udah bunyi ya. Oke. Ini saya kasih bukti dulu waktunya. Kalau Bu Uti tidak percaya, silakan Bu Uti pakai timer sendiri ya. Ini di laptop saya start waktu saya. Apa kurang? Waktunya nggak ditambah 5 menit. Cukup 3 menit aja. 4. 4 ya. Nanti Bu Uti juga 4 ya. Ya, Ini atas persetujuan Bu Uti nih. 4. Oke, 4 menit ya Bu Uti ya. Oke, akhirnya sudah waktunya sudah mulai. Saya kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, langsung saja kita lihat di dalam Matius 7. Matius 7 ayat ke-15. Matius Bu Uti bisa juga langsung cross check apa yang saya sampaikan. Matius 7 ayat ke-15 ya. Oke. Nah, Bu Uti perhatikan di sini, saya lihatkan kepada teman-teman. Ini
Perikopnya hal pengajaran sesat. Pengajaran sesat dari siapa? Dari pengajar dan nabi palsu. Di sini Yesus mengatakan begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Di dalam bahasa Ibraninya, di dalam ini teman-teman boleh dicari ya, ini di dalam Brit Hadasah. Brit Hadasah ini adalah Alkitab bahasa Ibrani Perjanjian Baru yang dipakai oleh orang Kristen di Israel ya. Jadi mereka pakainya Brit Hadasah. Kita lihat nih, kita baca nih. Hijaharu min nevi'ei hasyeker habaim alaihem. Kata Yesus, hijaharu, waspadalah, min nevi'ei, dari nabi-nabi, hasyeker, nabi-nabi palsu, habaim alaihem, yang datang kepada kalian nih. Bilbus kebasim, yang menyamar seperti domba. Yubetok tokam zeebim torfimhem. Padahal mereka ini adalah serigala yang buas. Kalau kita baca di dalam Sefer Devarim, kitab ulangan, ya, di dalam Torah, Sefer Devarim kitab ulangan, Perek Semone Esre 18. Misfar Esrim Pestayim. Misfar nomor Esrim 20, Stayim 2. Berarti 22. Salah satu ayatnya di situ mengatakan kalau seorang nabi itu berbicara pasti tergenapi. Nah, di sini Yesus berbicara tentang hadirnya seorang nabi palsu kepada murid-murid Yesus. Pertanyaan saya, kalau kita lihat Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Langsung saja saya tidak perlu kemudian menerangkan dan bertanya, tidak perlu bertanya. Domba adalah value. Domba adalah manifestasi dari pengikut Kristus yang disebut Kristen. Pertanyaan saya, Bu Uti, di dalam Matius 7 ayat ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada murid-murid Yesus yang menyamar jadi Kristen. Langsung saja pertanyaan saya, siapa nabi palsu yang datang kepada murid-murid Yesus sementara nabi palsu itu menyamar jadi Kristen? Jawab. Ini waktunya masih tersisa 43 detik. Saya riset buat Bu Uti langsung ya. Saya riset. Silakan Bu Uti. Bu Uti saya kasih waktu 5 ya, karena tadi Bu Uti openingnya 3 menit, maka di sini saya kasih Bu Uti waktu 5 menit ya, 5. Ini yang sesi ini aja ya, 5. Soalnya Bu Uti tadi sudah menggunakan waktu di awal 3 menit, jadi saya 4 menit. Saya kasih bonus Bu Uti di sini 5 menit ya. Pertanyaan saya, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus yang menyamar jadi Kristen? Waktu saya mulai dari sekarang, start. Nah, waktu sudah start ya, silakan. Ya, terima kasih ya. Jadi pertanyaan yang framing ya, lalu pernyataannya juga framing, semuanya framing ya, hanya ingin menyampaikan kesesatan nandar ala Juma ya. Nandar murid Juma ini saja, karena memang udah narasinya udah sesat ya, framingnya juga sesat gitu kan. Ketika kamu mengatakan siapa yang datang, nabi siapa yang datang kepada murid-murid Yesus, ini yang tidak kamu ketahui. Ini saya ajarin ya, tak ajarin dulu ya, nabi dengan rasul itu beda bro ya. Kamu mengatakan ya, menyalah-nyalakan Paulus dengan menyebut dia nabi saja, kamu sudah kelihatan tidak tahu apa-apa. Ya, ini namanya tidak tahu tapi sok tahu nandar ya. Ya, Rasul Paulus itu tidak bisa disebut seorang nabi. Maaf ya, itu saja sudah salah ya. Jadi ketika kamu mengatakan nabi siapa yang datang kepada rasul-rasul, nggak ada ya, karena kamu kata nabi, kamu juga tidak tahu. Nabi di dalam Alkitab itu adalah semua yang diutus oleh Bapa Yahweh, Yod He Vav He, di masa perjanjian lama ya, dan mereka belum menerima ya, mereka belum ada pada era ya ketika Yod He Vav He itu menyatakan diri dalam penebusannya ya, karena yang disebut rasul di dalam Matius 10 kamu baca, yang disebut rasul itu artinya yang diutus langsung oleh Yesus. Ada dua perbedaan bro ya. Jadi semua rasul ya
yang diutus oleh Yesus, yang direkrut oleh Yesus, ke-12 murid Yesus, ke-70 murid Yesus, ya, itulah yang disebut rasul. Ya, yang bersinggungan langsung, yang mendapat mandat langsung dari Yesus, itu namanya rasul di tempat kami. Jadi ketika Anda membawa-bawa Matius 7, yang maksudnya adalah nabi-nabi palsu, ya, guru-guru palsu, nah ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan Paulus, ya. Jadi kamu sudah salah framing, lalu salah semuanya itu, ya, pernyataan salah, ya. Pertanyaannya juga salah. Nih ya, Matius 7, jelas Yesus menyatakan ya, dia memberikan kualifikasi ya, dia memberikan contoh nabi-nabi palsu. Apa dia bilang gini ya? Dia mengatakan gini ya. Dia mengatakan ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah itu, nabi-nabi palsu yang dimaksud di sini ya jelas bukan utusan Yesus Kristus. Ini ada sebelum masa Yesus ya, yang masih memeluk, mempertahankan ya, yang masih percaya kepada Bapa Yahweh, tetapi belum menerima Yesus. Ini maksudnya. Nah, yang intinya adalah dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, ini dia. Mati kutu Anda nanti kalau saya bilang ya. Kita bicara dari buahnya. Sekarang buah apa yang dipunyai oleh Rasul Muhammad. Ya, buah kebaikan kamu harus tunjukkan kepada saya. Buah kebaikan ya. Kebaikan Rasul Muhammad ya, yang diberikan sebagai contoh, sebagai penggenapan bahwa dia itu bukan rasul palsu. Dia buat baik apa sih gitu kan? Karena Yesus mengatakan nabi palsu itu kita hanya melihat dari kelakuannya. Ya ilah, kelakuannya bro. Sekarang bedakan kelakuan Rasul Yohanes, Rasul Paulus dengan Rasul Muhammad. Ayo kita jor-joran, mati kutu aku gelindingin kamu hari ini. Tak gelindingin kamu, benar. Ya silakan. Oh, Silakan. udah ini Bu. Oh, Udah. ini waktunya. Sudah. Masih ada 46 detik ini. Iya, pertanyaannya, kalau kan Yesus mengatakan nabi palsu itu, guru palsu itu buahnya. Nah, sekarang kamu harus tunjukkan bahwa Rasul Muhammad adalah bukan rasul palsu, bukan nabi palsu, ya, dari buahnya. Pertanyaan saya, tunjukkan kebaikan ya, kebaikan pekerjaan ilahi apa yang dilakukan oleh Rasul Muhammad, ya. Untuk kebaikan ini ya, kebaikan ya, bukan untuk popularitas, bukan untuk nama baik, bukan. Kebaikan, perbuatan, contohnya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati ya, mengusir setan-setan ya. Jangan yang malah dia kerasukan setan, jangan ya. Tolong tunjukkan. Ya. Bu Uti, biar enak soalnya kalau saya memaparkan data saya banyak sekali ini segudang. Bagaimana waktunya 5 menit 5 menit? Ya, boleh. Boleh ya, ini waktunya saya 5 menit 5 menit. Ini Bunda Uti, ini 5 menit ya. Lihat Bu Uti, waktunya saya mulai ya. Start. Oke, ya, oke. Ini ada Sirah Nabawi dari Darul Ha. Ya, ini kopernya Bu Uti di apa namanya itu, di online shop banyak. Lihat Bu Uti ya, ini ya, Sirah Nabawi. Saya tunjukkan betapa Nabi Muhammad itu pohonnya baik. Kita lihat nih teman-teman ya. Ini ada kesaksian dari Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha itu adalah sepupu dari Warokoh bin Naufal, seorang pendeta terkemuka yang menguasai bahasa Ibrani. Lihat Bu Uti ya. Ini halaman ke-84. Buah dari Nabi Muhammad, pohon dari Nabi Muhammad. Lihat nih. Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Ini Khadijah berbicara kepada Nabi Muhammad. Sungguh engkau adalah penyambung tali kerabat, pemikul beban orang lain yang mendapatkan kesusahan. Kemudian pemberi orang papa, penjamu tamu, serta pendukung setiap upaya penegakan kebenaran. Jadi Nabi Muhammad ini adalah pohonnya baik. Karena Nabi Muhammad adalah pohonnya baik, maka kitab Wahyu pun pasal 3 ayat ke-14
al-amin ketisios tauteos, ya. Karena Nabi Muhammad adalah pohon yang baik, maka kitab Wahyu pun menubuatkan tentang Nabi Muhammad sebagai al-amin. Ketisios tauteo adalah permulaan dari ciptaan Allah, lebih hebat daripada Yesus Kristus. Nah, satu-satunya manusia yang digelari al-amin di muka bumi hanya Nabi Muhammad. Yesus tidak pernah ada orang yang menyebut Yesus, Yesus al-amin, selamat datang ya. Nggak pernah. Tapi Nabi Muhammad diakui oleh kawan maupun lawan sebagai al-amin. Ketika, waktunya cepat banget ya. Baik, saya singkat saja, itu pohon yang baik. Nah, kalau Bu Uti cari, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat ke-1, Paulus itu adalah seorang pengisdet dia. Yang menghakimi, yang membunuh, yang mengancam, yang menggenosida pengikut Kristus. Bahkan ada salah satu pengikut Kristus, namanya, sebentar ya sampai moncrot. Namanya Stefanus. Stefanus itu dilempari batu, dihukum, dirajam karena ulah si Paulus. Makanya Yesus mengatakan pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik, buah yang buruk. Dan begitupun pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Lalu saya tunjukkan kepada Bu Uti. Bu Uti salah. Ternyata nabi palsu yang diwasiatkan oleh Yesus di dalam Matius 7 ayat ke-15 adalah si Paulus. Saya tunjukkan ayatnya. Si Paulus itu adalah nabi. Lihat nih Bu Uti ayatnya. Kisah Para Rasul 13 nomor ke-1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Paulus. Saya tunjukkan di dalam bahasa Ibraninya, ya, Nefiim Yumorim Hayu Bakhillah Asher Ba'antokia, Barnaba, Simon, Hanikra Niger, Lukios, Hakirene, Menahem Asher Gudal Im, Herodos, Sar Haroba, Feshaul. Ternyata Saulus ini adalah nabi palsu. Tidak pernah ada seorang nabi yang mendatangi para murid Yesus dan menyamar jadi Kristen kecuali Paulus. Saulus adalah nama ketika dia belum bertobat. Saulus adalah nama ketika dia belum bertobat. Ketika dia belum bertobat namanya Saulus. Ketika dia sudah bertobat namanya Paulus. Ketika dia menjadi Saulus, maka dia adalah nabi palsu. Karena dia adalah nabi palsu, Bu Uti, maka dia pandai membuat Alkitab. Dari perjanjian baru, karya Paulus, ada Roma, ada Galatia, ada Korintus, Efesus, Filipi. Ini tidak mungkin si Paulus ini bisa mengarang kitab kalau dia adalah nabi palsu. Karena dia adalah nabi palsu, maka dia pandai menulis kitab. Alkitab perjanjian baru didominasi oleh tulisan Paulus. 14 kitab karangan si Paulus. Iya. Berapa lama sih? Ini tinggal 10 detik. Lihat nih Buti ya. Tuh, 7 detik. Silakan Buti, saya kasih waktu. Reset, saya mulai, silakan. Ya, kayaknya Nanda udah mulai bisa saya terguling-guling nih ya. Kamu udah mulai hati-hati kamu. Ya, silakan nih. Udah. Terguling-guling ya. Begini Nandar, kamu tadi tidak bisa ya menerima. Buti, kamu harus terima dulu Buti. Ya. Oke, sebentar. Ayo, silakan Buti. Diterima match-nya. Ya, kamu harus terima pernyataan saya. Nabi dan Rasul itu beda ya. Jadi kamu sudah menyalah-nyalakan Paulus. Tetapi kamu harus juga membela nabimu. Tadi kamu mengatakan bahwa nabimu itu dia dari perbuatannya lah. Dia menjamu, baik tamu gitu kan. Tetapi di dalam Al-Azab itu kan saya membacanya ya. Kalau untuk tamu itu mereka itu ya di dalam Al-Azab saya buka bentar ya. Ya, untuk para tamu khusus untuk nabi mereka nggak boleh kalau mau makan di luar, selalu kalau mau ya makan ya udah langsung keluar ya. Ada perbedaan antara menjamu tamu ya. Lalu ada ini kan dikatakan itu di Al-Azab itu bahwa orang nggak boleh menghampiri Nabi Muhammad begitu saja.
Mereka harus dibawa di balik tabir. Kalau mau makan, makan di luar. Nabi Muhammad tetap di dalam. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, ya, aku hanya diperintahkan untuk tidak menyerang orang-orang yang dia mengatakan yang mengatakan dia adalah rasul. Jadi kamu bohong banget ketika kamu mengatakan dia baik, menjamu tamu, baik kepada semua orang, ya kan? Bahkan Al-Qur'an, ya, aku baca nih ya, Al-Qur'an mengatakan begini nih ya. Ya, dia mengatakan ya di dalam QS 5 ayat 80 ya, Al-Maidah. Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang-orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang fasik. Nah itu, temen aja kagak boleh. Ya, jadi itu cuma klaim baik kepada orang. Ya, berteman aja nggak boleh. Jadi Yesus sudah mengatakan dari perbuatannya lah kamu mengenal mereka. Karena apa? Di dalam Matius 5, Yesus mengatakan, apabila kamu hanya baik kepada orang-orang yang baik kepadamu, apakah lebihmu daripada orang-orang berdosa? Nah, Yesus sudah ngasih tahu yang ngajarin baik hati dengan sesama itu hanyalah orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ya, pengajarnya adalah pengajar palsu katanya kan. Nah, kamu lagi mencatut-catut Wahyu ya. Al-Amin ya, satu-satunya yang digelari Al-Amin. Sekarang tunjukkan saya di mana ke Al-Aminnya Nabi Rasul Muhammad di mana ya kan. Nah, lalu kamu mengambil lagi di dalam KPR 13 ayat 1 ya kan. Di mana di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus mengajarkan ya, saya baca nih ya, sebentar saya buka ya. Ini pun penyelewengan, seleweng. Tuh ya kan, nih ya, selewengnya nandar, super nandar. Mari kita membacanya, mari kita membaca. Ya, seleweng ya. Sementara itu firman Allah, mana dia? 13 ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi, ya satu ya. Lalu di situ kan ditulis teman-teman, dan pengajar, ya kan? Ya, nah pengajar ini siapa ditulis paling belakangan? Pengajarnya di situ dikatakan ya, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, dan Menahem orang yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Siapa pengajar? Iya, Saulus ya. Jadi tepu-tepunya kelihatan banget gitu loh ya. Kamu udah salah kamu ya. Salah ya. Jadi Paulus dia bukan nabi ya, karena Paulus adalah rasul, artinya dia yang diutus langsung oleh Yesus Kristus. Jadi semua tuduhanmu kepada nabi-nabi yang kamu bilang nabi palsu itu ya justru kena sama nabimu, karena kamu harus jawab saya ini. Menjamu tamu, kenapa ketika menjamu tamu orang-orang nggak boleh masuk rumahnya nabi, ya kan? Lalu baik kepada semua orang. Lalu kenapa dikatakan perangilah orang-orang kafir? Ini dari buahnya ini. Dari buah pengajarannya ini kita tahu mana yang nabi palsu, mana yang nabi betulan. Oke, ya silakan. Oke, baik. Terima kasih Buti ya. Oke, waktunya 4 detik. Sudah habis. Oke, saya reset. Saya ulang. Kita lihat teman-teman ya. Nah, ini Buti, waktunya saya mulai ya. 5 menit saya mulai. Kita lihat teman-teman ya. Inilah ya, kalau orang Kristen tidak pernah membaca kitabnya dalam bahasa Yunani. Bu Uti tahu nggak? Bu Uti tahu nggak didaskaloi? Didaskaloi itu siapa? Apa didaskaloi itu? Didaskaloi itu adalah pengajar. Nah, ternyata di sini Bu Uti, case-nya Bu Uti lihat Bu Uti. Case-nya di sini nominatif, numbernya plural dia, maskulin. Ternyata di sini plural Bu Uti, bukan singular. Jadi didaskalo, saya bacakan dalam bahasa Yunaninya ya. Nah, itu terjemahan yang menyesatkan, bukan saya yang menyesatkan. Saya bacakan dalam bahasa Ibraninya ya. Heshande en autokia kataten houshan eklesian propetai kai didaskaloi.
Didaskalo itu pengajar. Kita lihat ini didaskaloi. Ini bentuknya singular atau plural. Di sini bentuknya plural, Bu Yuti. Makanya saya tunjukkan di dalam bahasa Ibraninya, di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1, kita lihat teman-teman dalam bahasa Ibraninya. Ya. Di dalam bahasa Ibraninya di sini dikatakan Neviim Yumorim. Neviim para nabi, Yumorim itu para pengajar. Jadi Simon, Barnabas, Niger, Lukius, Herodes, Barnabas, Simon, dan Saulus, dan Menahem itu adalah nabi-nabi. Itu adalah para pengajar. Di sini menggunakan kalimat Neviim, para nabi, Yumorim, para pengajar. Kalau satu pengajar, maka moreh. Kalau perempuan yang mengajar, morah. Kalau perempuannya banyak, morot. Kalau pengajarnya banyak, morim. Kalau pengajarnya satu orang, moreh. Makanya saya itu menyampaikan data karena saya menguasai bahasa Ibrani. Menyampaikan data saya menguasai bahasa Yunani. Aduh, moncrot, sorry. Samping semangatnya sampai moncrot ya guys. Nah, tadi saya sudah tunjukkan bahwa didaskalo di situ adalah plural, bukan singular. Bu Uti pandai bahasa Inggris, bisa nggak tahu apa itu plural? Nah, pertanyaan saya Bu Uti, saya sudah menjelaskan bahwa Paulus adalah nabi palsu. Kita lihat di dalam kamus Alkitab ya, kalau nggak percaya. Jadi kalau saya menyampaikan data bahasa Ibrani bisa, bahasa Yunani bisa, baca Arabik bisa, penginjil yang tak terkalahkan di muka bumi, Ewangelis Yonatan Nandar. Saya tunjukkan Bu Uti, lihat kamus Alkitab halaman 376. Ya. Kamus Alkitab halaman 376, nabi seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah. Nah, nabi itu adalah penyampai firman. Kalau penyampai firman tentu dia adalah pengajar. Nah, masalahnya Paulus adalah nabi yang palsu. Waduh, di report teman-teman, pojok kiri atas Anda tanda love, diklik ya. Ini aku kena report ini. Nah, jadi kalau kita lihat original teksnya, maka di situ Paulus termasuk nabi. Coba Bu Uti cek lah kalau nggak percaya. Ya, di dalam Bible Hub itu dia plural bukan singular. Pertanyaan saya yang belum terjawab sekarang saya tanya. Siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus? Kalau Bu Uti tidak bisa menunjukkan kepada saya siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus, maka Bunda Uti sudah menuduh Yesus adalah nabi palsu. Karena di dalam Ulangan 18 ayat ke-22, nabi itu harus benar, ya, harus tergenapi nubuatannya. Kalau tergenapi nubuatannya, maka saya tanya, tolong jangan beralih kemana-mana, ya. Saya tanya kepada Bu Uti, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus yang nyamar jadi Kristen? Tolong jangan kemana-mana. Tanggapi pertanyaan saya, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan nyamar jadi Kristen? Silakan. Waktunya ada 30 detik saya riset. Silakan Bu Uti jawab pertanyaan saya. Kalau ya, Bu Uti mau, ya silakan sebentar ya, Bu Uti. Kita lihat nih Bu Uti. Waktunya 5 menit, dimulai dari sekarang, silakan. Ya, ketika ditanyakan siapa nabi palsu yang mendatangi murid Yesus, tidak ada. Nah, ya kan? Karena tidak ada nabi yang datang kepada murid Yesus menyamar sebagai orang Kristen. Maaf, ini pertanyaan orang yang tidak tahu, dari kebotolan kepada kebotolan untuk kebotolan gitu ya. Tidak ada, jawabannya tidak ada. Tidak ada ya. Dan kamu tadi kan sudah dikatakan Matius 7 ayat 19, dari buahnya mengenal mereka. Nah, mari kita buka ya. Kamu tadi memakai kata pengajar itu dalam bentuk plural. Ya mau plural kek, mau enggak kek, tetapi kata pengajar itu ditaruh di belakang. Artinya untuk Rasul Paulus adalah seorang pendidik, adalah seorang pengajar ya, bukan seorang nabi ya. Jadi kamu itu sudah ngawur.
sudah ngawur memaksakan kengawuranmu, ya kan? Nih, Rasul Paulus mengatakan Kolose 3 ayat 19 ya. Kolose 3 ayat 19 ya, dari buahnya lah Yesus sudah ngasih tahu. Jadi patokan kami nabi palsu, rasul palsu dari pengajarannya, nggak usah jauh-jauh ya. Sekarang apa yang diajarkan oleh nabi Anda ya? Sekarang gini ya. Kolose 3, mari kita membaca ya. Nih ya, Kolose 3 saya bukakan nih. Kolose 3 ayat 19. Nih ya. Dikatakan begini, ya kan? Dia mengatakan seperti ini, ya kan? Nah, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, pertanyaan saya, Nabi Muhammad kan mengatakan pukullah istrimu. Di mana tuh ayatnya tuh? Nabi Muhammad mengajarkan pukullah istrimu, ya. Nah, lalu ketika kamu mengatakan Kolose 3:12, kita baca lagi nih ya. Kita baca ya. Ini pengajaran. Ya, ini dia dari 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hatian, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayo kita bandingkan dengan pengajaran Nabi Muhammad ya. Perangilah orang-orang kafir di sekitarmu itu. Hendaklah mereka mendapatkan kekerasan daripadamu. Nah, ini yang harus kamu bahas karena Yesus sudah bilang nabi palsu itu dari buahnya lah ya. Nah, kamu mengatakan bahwa Rasul Paulus itu dia adalah seorang pembunuh. Nah, ini dia hasil dari pertemuan dia dengan Yesus Kristus. Dia yang seorang pembunuh memaksakan agamanya untuk orang lain, menyandang pedang ya, yang berpedang untuk mengajarkan syiar agamanya untuk orang lain supaya mengikutinya. Dia bahkan rela membunuh untuk orang yang tidak percaya akan agamanya. Hasil dari dia bertemu dengan Yesus adalah pertobatan. Dia setelah bertemu dengan Yesus, dia melepaskan pedangnya, bahkan rela mati buat Yesus, lalu mengajarkan pengajaran kasih, kesabaran, sukacita. Nah, bedanya dengan rasulmu adalah ketika baginda Nabi sebelum dia bertemu, katanya konon ya, dari pewahyuan di Goa Hira, ya kan, dia adalah orang yang baik, nggak kenal pedang, nggak tahu pisau, nggak tahu berperang, kagak tahu ya, bahkan memaksakan kehendak ya supaya menerima dia sebagai rasul. Nggak tahu seperti itu, dia orang baik, punya istri satu. Tapi hasil pertemuannya dengan Allah, katanya, kononnya, kata kutip, hasil pertemuan dengan Allah, dia melakukan perbuatan yang telah ditinggalkan oleh Rasul Paulus. Ya, hasil perbuatannya justru malah terbalik. Ketemu Tuhan kok malah melakukan hal-hal yang seperti itu, ya kan? Bukannya ketemu Tuhan seperti Paulus ya. Jadi kamu salah ya. Rasul Muhammad justru menyandang pedang ya. Dia memimpin 27 kali ekspedisi syiar agama, menyatakan bahwa dia harus diterima sebagai Rasul Allah ya. Sedangkan Rasul Paulus dia meninggalkan itu semua deh. Waktu habis, Buti, waktu habis. Waktu habis. Ketemu Yesus dia habis waktu, Buti. Bunyi, ya. Udah bunyi tuh, udah bunyi kan? Aku nggak bohong ya. Oke, saya mulai. Oke, saya mulai. Sebentar ya, Bu Uti. Aduh, kita lihat nih Bu Uti ya. Bu Uti ini asumsinya luar biasa sekali ya teman-teman ya. Kita lihat, sebentar saya mulai dulu timernya. Timernya saya mulai start. Oke, sudah ya. Bu Uti, kita baca ulangan nih. Ulangan 18 ya, Ulangan 18:22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan.
Kalau Bu Uti mengatakan Matius 7 ayat ke-15 tidak tergenapi, berarti Bu Uti menuduh Yesus nabi palsu. Kalau Bu Uti tidak meyakini, tidak mengamini ada nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus, berarti Bu Uti telah menuduh Yesus nabi palsu. Karena jelas-jelas Yesus mengatakan bahwa ada nabi palsu yang datang kepada murid-murid Yesus yang menyamar jadi Kristen. Tidak pernah ada nabi palsu yang menyamar jadi Kristen kecuali si Paulus. Tadi Ibu Uti sudah saya jelaskan bahwa di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1, Hesandeen Antioquia kataten hausan eklesian propetai kai didaskalos. Ada di sini propotai, propetai, propet ya, dari bahasa Inggris propet, bahasa Yunani profetai, kai dan didaskaloi. Didaskaloi adalah bentuk plural, sebagaimana di sini nih, didaskaloi bentuknya adalah plural. Jadi yang mengajar dan yang menjadi nabi di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 termasuk orang-orang yang disebutkan, yaitu Simon, Barnaba, Menahem, dan Saulus. Jadi ternyata Saulus adalah nabi palsu. Kita lihat nih, kita lihat Matius 24 ayat ke-6 Bu Uti. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, maka jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Satu-satunya nabi palsu yang melihat Yesus di padang gurun hanya Paulus. Satu-satunya nabi palsu yang menerima firman Tuhan di balik penjara sehingga dia menulis Korintus, Galatia, Efesus adalah Paulus. Sebelum dia dieksekusi ya, dieksekusi mati, maka Paulus itu mengatakan dia menerima wahyu Tuhan, firman Tuhan, sehingga dia melihat Yesus di balik penjara. Yesus, kita lihat. Sekarang Matius 7. Matius 7 ayat ke-15. Ya. Ini hal pengajaran sesat si nabi palsu. Apa hal pengajaran sesat si nabi palsu? Kita lihat. Di ayat ke-17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Nabi Muhammad awalnya pohon yang baik, menghasilkan ajaran yang baik. Si Paulus pohonnya buruk. Si Paulus pohonnya buruk. Pertama dia lakukan adalah menggenosida. Kita lihat ya. Ini kelakuan si Paulus nih. Sementara itu ia berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Yesus. Ia menghadap imam besar. Karena si Paulus nabi palsu, maka kesaksiannya bertolak belakang. Lihat nih. Kisah Para Rasul 9 ayat ke-7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun jua. Karena si Paulus ini bersaksi dusta, maka kesaksiannya bertolak belakang dengan Kisah Para Rasul 22 ayat ke-9. Kita lihat Bu Uti. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mendengar. Selegenje. Plin-plan. Di awal katanya yang menyertai aku mendengar tapi tidak melihat. Di sini kebalikannya, kontradiksi. Karena si Paulus adalah nabi palsu. Kita lihat nih, karena dia adalah nabi palsu, maka dia pun salah. Salah ketika dia bernubuat, tidak tergenapi. Ini contoh nabi palsu. Contoh. Di ayat Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dengan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Ya, Yesus turun dari sorga katanya. Dan mereka mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini ayat Paulus yang meleset ramalannya. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Paulus meramalkan bahwa 2000 tahun yang lalu ada orang yang akan hidup sampai dengan sekarang. Ternyata ini ramalan Paulus meleset. Kenapa ramalan Paulus meleset? Karena dia adalah nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yesus. Ini waktunya tinggal 13 detik. Coba Anda terangkan kepada saya bahwa si Paulus adalah nabi asli. Sementara ayat-ayat Alkitab sudah sungguh sangat jelas bahwa si Paulus adalah nabi palsu. Oke, silakan Bu Iti. Ya, jadi udah kemana-mana ya. Main hantam kromo ya. Dengan penunjukan kata nabi saja Anda sudah salah ya. Rasul Paulus tidak pernah mengatakan dia adalah seorang nabi ya. Dari Paulus
Rasul Kristus ya 2 Korintus 1 ayat 1. Dengar. Dari Paulus Rasul Kristus ya. Jadi pelabelan rasul dengan nabi aja kamu udah salah ya. Tentu saja semuanya ngawur, ala kengawuran, kebotolan nabi nandar ya kan. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus atau atas kehendak Allah, dan dari Timotius saudara kita ya, kepada jemaat Allah di Korintus. Nah, itu dia ya. Jadi melabelkan Paulus sebagai nabi itu sudah kesalahan total. Jadi sudah memalukan. Lalu dirangkai-rangkai itu udah salah, dipanjang-panjang lagi salahnya, dipanjang-panjang lagi salahnya ya. Di dalam Ulangan 18 ayat 22 itu meramalkan, itu bernubuat tentang Elohim yang akan datang dalam wujud manusia. Ya kan, tentu saja itu bicara tentang Kristus ya kan, nggak ada hubungannya dengan nabimu tadi. Kamu harus jawab saya, bagaimana kamu mengatakan dia bukan rasul, dia adalah bukan rasul palsu ketika pengajarannya genap seperti apa yang Yesus katakan dalam Matius 5, dari buahnya lah ya kita mengenal mereka. Udah itu doang ya. Dari buahnya, buah apa? Buah kekerasan, saya bilang tadi. Ya, karena Allah itu kasih. Karena dia kalau dia mengajarkan buah kekerasan ketika dia bertemu dengan Allah, dia menjadi keras. Jangan kamu sangkali. Ya, semua orang juga mengakui agama Islam itu disiarkan dengan pedang, dengan kekerasan. Dan kekerasan itu tidak berasal daripada Tuhan. Dari ajarannya kamu melihat itu bukan dari Tuhan, kata Yesus. Nih yang Yesus maksud situ ya, bukan Paulus nih yang Yesus maksudkan ya, pengajaran-pengajaran ya, dari ajaran-ajaran ini kita baca ya, Matius ya, saya buka nih ya, Matius ya. Siapa ini? Ini Yesus sudah membilang ya, nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu. Mari kita lihat dalam pengajarannya ya, Matius 5 kita buka ya. Sebentar, saya bukakan. Sabar, saya bukakan ya kan. Nih, Matius 5 ya. Nih, mari kita membuka. Nih. Yesus mengatakan begini ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, ya kan? Dari para apa? Tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah ya, hidup keagamaan ya, pengajaran-pengajarannya seperti apa? Yesus mengatakan gini ya. Nih, Yesus mengatakan, dikatakan gini ya, dia katakan gini. Tetapi aku berkata kepadamu, seorang yang marah saudara-saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir? Nah ini ya, ini orang yang nggak masuk kerajaan sorga, yang hidupnya nggak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat yang akan masuk neraka. Dari buahnya lah ya, yang menyebut saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Nah ya, lalu dikatakan lagi, dia mengatakan ya, aku berkata kepadamu ya. Di ayat ini ya, ayat yang 27, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Nah ini dia ya kan. Berzina di sini adalah punya istri 2, 3, 4, 5, 6, 10, ya kan? Karena di Alkitab kami Maleakhi 3 artinya apa? Artinya adalah ya kan, bahwa suami harus setia pada istri pada masa mudanya, jangan berkhianat. Kalau punya 2 istri, 3 istri ya seperti itu. Ya, ini adanya di mana? Di kamu. Ajaran siapa? Ajaran nabimu. Ya, nih ayat 31 telah difirmankan, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Nah, kamu baca di dalam Al-Ahzab. Ya, Al-Ahzab berapa tuh? Kamu boleh menceraikan istrimu. Bahkan boleh tidak berlaku adil. Apalagi untuk Nabi Muhammad mendapatkan keistimewaan untuk tidak berlaku adil terhadap istrinya. Bahkan boleh menceraikan. Lah ini dia buahnya lah ini loh ya. Lalu nih, ada lagi nih ya. Ya nih, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu. Nah itu, kami nggak boleh bersumpah. Apalagi dengan mengatakan, aku bersaksi. Ya kan, bahwa ya Yesus adalah Tuhan. Ya kan, nggak ada. Yang ada berkatakan, aku bersaksi. Bahwa titik-titik kan ada di kamu. Ajaran nabimu. Ya. Lalu ya nih, dikatakan lagi, ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah ini ajaran siapa nih? Ya ajaran Nabi Muhammad. Hukum kisas tidak bisa kamu elakkan. Kalian mengatakan enak banget kalau orang membunuh. Buti, waktu habis, Buti. Waktu habis, bunyi ya. Itu dari perbuatannya. Okay. Baik, Buti, waktu habis, saya riset. Oke.
Saya mulai ya waktunya ya. Oke, sebentar. Waktu 5 menit saya mulai. Saya rasa setelah ini Bu Uti closing statement aja ya. Oke, saya kasih waktu soalnya baik sebentar Bu Uti ya. Baik Bu Uti, sabar Bu Uti ya. Kita lihat nih, saya waktu mulai 5 menit. Nah, Bu Uti salah. Bu Uti menuduh Yesus justru. Kita lihat teman-teman ya. Ternyata yang membawa pedang itu adalah Yesus. Di dalam Matius 10:34, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Jadi Yesus itu datang bukan untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini ajaran Yesus, teman-teman. Yesus pernah menyuruh para muridnya untuk membeli pedang. Cuma akhirnya diurungkan karena Yesus tahu kekuatannya tidak seberapa. Harus melawan beberapa kompi Romawi. Kemudian ayat ke Lukas 19 ayat 27. Lihat nih, Yesus itu ngebet banget pengen jadi raja. Akan tetapi semua seteruku ini, kata Yesus, yang tidak suka aku jadi rajanya, maka bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Makanya ketika Yesus disalib, yaitu Yudas ya sebetulnya, ketika disalib ditaruh mahkota berduri. Itu ejekan bagi Yesus yang bermimpi menjadi raja bagi orang Yahudi. Karena Yesus sebelumnya melakukan provokasi, melakukan makar ya, Lukas 19:27. Itu menurut Alkitab ya, bukan menurut Islam. Nah, teman-teman, kita lihat sebetulnya si Paulus ini siapa? Paulus ini nabi palsu. Kita lihat Matius 23 ayat 15 ya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik. Si Paulus adalah orang Farisi, si Paulus adalah ahli Taurat, dia seorang rabi. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan. Satu-satunya nabi palsu yang mengarungi lautan, yang pergi ke Antioquia, yang pergi ke Roma, yang pergi ke Italia, hanya si Paulus. Dan menjelajahi daratan, si Paulus pergi ke Syria, pergi ke Roma, pergi ke Efesus, si Paulus. Untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Tidak pernah ada orang Farisi yang menyebarkan agama kecuali Paulus. Karena Yahudi itu agama ras, agama etnis, tidak ada bentuk penyebaran. Makanya di sini kok ada penyebaran. Ini nubuatan bagi si Paulus, bahwa si Paulus nabi palsu. Karena hanya dialah orang Yahudi, orang Farisi yang menyebarkan agama. Sementara kita tahu bahwa Yahudi itu adalah agama etnis, agama golongan. Makanya jumlahnya sangat sedikit kalau kita lihat presentase agama di dunia ya. Nah, kita lihat sebagai entry point dari apa yang saya sampaikan, teman-teman. Matius 7 ayat ke-15 ini perikopnya nabi palsu. Ya, pengajaran sesat. Yohanes sebentar. Matius, nih Bunda Uti, lihat nih Bun, nenek, Bu Uti, kita lihat nih, Matius 7. Nah, inilah pengajaran si nabi palsu. Apa? Di ayat ke-22. Pada hari terakhir banyak orang yang berseteru kepadaku, yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermujizat demi namamu. Di dunia ini tidak pernah ada ajaran yang bernubuat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, bermujizat atas nama Yesus, kecuali Kristen. Nah, di hari akhir zaman nanti akan Yesus turun ke dunia dari langit kedua. Orang yang akan dihakimi oleh Yesus adalah orang Kristen. Makanya di ayat ke-23-nya Yesus katakan, "Nyahlah daripadaku, hai kalian pembuat kejahatan." Jadi pembuat kejahatan terbesar itu adalah menyebut Yesus Tuhan, mengusir setan atas nama Yesus. Umat Islam tidak pernah mengusir setan atas nama Yesus. Umat Islam kalau mengusir setan atas nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Satu-satunya agama di muka bumi yang bernubuat, yang mengusir setan, yang berdoa kepada Yesus hanya Kristen. Makanya akan diusir. Dan ini sesuai dengan hadis yang sahih, bahwa turunnya Yesus ke dunia dari langit kedua adalah untuk mematahkan salib. Yesus bukan mematahkan salib satu persatu, tetapi Yesus menyampaikan firman Allah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72-73. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masyiha ibnu Maryam. Ayat ke
73. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Yesus akan mematahkan salib. Belum selesai Bunda Uti. Berapa menit lagi? Oke, sudah 10 detik. Oke, saya anggap selesai. Silakan Bu Uti tutup. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Sebentar. Ya, saya bahas dulu sedikit ya, 5 menit ya. Jadi Nandar sudah hantam kromo ya. Kata Nabi disematkan kepada Rasul Paulus salah, tidak bisa ya. Kalau Anda memaksakan itu kesesatan Anda yang Anda pertahankan ya kan. Lalu kata Yesus ya, kriteria nabi-nabi palsu dari buahnya lah. Anda sama sekali tidak bisa menjawab saya ketika pengajaran Rasul Muhammad sama sekali berbeda ya, bagaikan bumi dengan langit dengan pengajaran Rasul Paulus ya kan. Karena Rasul Paulus mengajarkan kasih, karena Allah itu kasih. Jadi ya, setiap ada ajaran yang mengajarkan kekerasan, yang hanya mengasihi sesama orang yang seakidah, kata Yesus tadi kan, yang mengasihi, yang mengkafir-kafirkan, itulah dia ajaran-ajaran yang Yesus maksud. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Lalu kamu menyalah-nyalakan Rasul Paulus dengan mengatakan Rasul Paulus mengaku nabi. Maaf, saya sudah kasih ayatnya. Rasul Paulus sendiri tidak pernah menyebut dirinya nabi, dia menyebut dirinya rasul ya kan. Lalu pengajaran apa lagi ya? Buahnya apa lagi? Buah yang lebih mentereng sementereng-menterengnya. Rasul Paulus ketika dia menerima Yesus, dia bertemu dengan Tuhan yang benar, yang merubah hidupnya, yang memberikan pertobatan yang sejati. Ketika dia menyandang pedang, lalu dia melepaskan pedang. Ketika dia membenci dan memaksakan kehendak, memaksakan agamanya kepada orang lain, dia lalu melakukannya. Lalu dia berubah menjadi kasih karena dia bertemu dengan Tuhan yang benar ya. Yesus adalah Tuhan yang benar, sehingga pertobatannya itu layak. Sehingga ketika dia membaktikan dirinya kepada Yesus Kristus, dia sama sekali tidak pernah diganggu lagi dengan urusan birahi, nafsu birahi, kawin mawin. Oh, sama sekali tidak. Dia bahkan tidak kawin seumur hidupnya, ya kan? Berbeda dengan Nabi Anda yang rasul itu, ya kan? Ketika dia belum bertemu dengan Tuhan yang katanya Tuhan ya, yang mendapatkan utusan ya, apa yang terjadi? Dia hanya setia dengan satu istri. Ketika dia mendapatkan pengutusan, dia bahkan mendapatkan hak otoritas ya, mendapatkan keistimewaan dari Tuhannya ya kan, dari Allah untuk bebas menikahi siapapun yang dia mau. Ya, ini kan aneh. Jadi ini artinya apa? Ini bukanlah Tuhan yang kata Yesus ya, dari buahnya lah kamu mengenal ya. Lalu Anda membawa-bawa Matius 7 ayat 15. Nih, saya bacakan. Maksudnya adalah ya, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga ya. Jadi kalau kamu ya bicara tentang Tuhan, 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 tetapi tidak melaksanakan kehendak Bapa yang di sorga, kamu memang tidak masuk kerajaan sorga. Ini maksud Yesus ya, ngaku-ngaku bahwa Yesus Tuhan, tapi tidak melaksanakan kehendaknya. Lalu apa itu kehendaknya? Kehendaknya adalah di dalam Yohanes 6. Inilah kehendak Bapakku, yaitu ya, Yohanes 6 ayat 39. Inilah kehendak Bapakku, yaitu barang siapa yang percaya kepada anak, mereka akan memperoleh hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, ini ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus, harus percaya kepada Yesus sang anak. Ya, dalam Filipi jelas dikatakan ya, dalam kesetaraannya ya kan, sang firman itu, sang anak Allah itu ya. Jadi ajaran Rasul Paulus tidak bertentangan, bahkan Rasul Petrus yang ketua dari para rasul itu di dalam 2 Petrus 2 ayat 15 ya kan, mengatakan bahwa Rasul Paulus itu bagian dari mereka, bagian dari pengajaran rasul-rasul. Nah, pertanyaan saya, Rasul Muhammad ini ngajarin yang mana? Apa yang dia ajarkan ya? Segala sesuatu kejahatan yang sudah ditinggalkan oleh Rasul Paulus, itulah yang dilakukan oleh Nabi Anda ketika dia mengenal Tuhan Anda. Ya, Rasul Paulus bahkan tidak makan dari harta rampasan, tidak. Dari pelayanannya dia pembuat tenda, dia bekerja. Tapi Nabi Muhammad kan ada itu, ya kan? Di dalam surat itu kan, rampasan perang. Dia memperoleh 5/5 dari rampasan perang.
Ya sudahlah, Yesus sudah kasih gambaran. Dari buahnya lah kamu tahu mana yang betul, mana yang salah. Tinggal memilih, tinggal berlogika. Kasihanilah jiwamu, sayangilah nyawamu. Jangan engkau binasakan nyawamu. Padahal kesempatan untuk mencari, melihat yang benar itu masih ada selama masih ada nyawa di kandung badan. Gitu loh ya. Terima kasih Nandar, maaf salah kata. Kita hanya berdialog ya, mempertahankan idealisme kita. Ya, saya tidak maksud. Baik, Putih. Ya.